Halo semuanya, damai, damai, damai sejahtera bagi kalian semuanya, bagi kita, bagi mereka yang datang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Horas! Pastor Randy menyapa Bapak Ibu terkasih dan mengajak kita memuji Tuhan Yesus. Amin. Dan tentu mendengar firman Tuhan dan menerima pesan firman Tuhan bagi setiap kita dan mendoakan Bapak Ibu yang sedang dalam lembah kekelaman, yang sedang lemah tubuh atau sedang sakit. Kami hadir untuk memberikan penguatan dan melayani setiap Bapak Ibu terkasih. Puji Tuhan, di awal ini Pastor meminta saudara-saudara silakan dibantu tap-tap layarnya, silakan dibantu di-share, dibagikan link tautan ini, biar kita sama-sama meramaikan banyak orang-orang yang bisa terlayani. Amin, amin. Silakan di tap-tap layar, silakan dibagikan, silakan di-share, biar Pastor juga melayani. Semangat dong, karena banyak jiwa-jiwa, tamu-tamu, pemirsa yang baru bergabung, kita bisa melayani mereka semuanya. Puji Tuhan. Ada amin? Amin. Ya, saya percaya dalam hidupku dan hidup Bapak Ibu sekalian, hidup orang yang mengandalkan Tuhan, sekalipun mereka mengalami ada tantangan, ada persoalan, percaya deh, Tuhan pasti akan buka jalan. Ketika rame-rame, Tuhan buka jalan. Wah, baru mulai di online ini, di TikTok sudah meriah sekali, sudah sangat semarak. Puji Tuhan, ketika rame-rame, Tuhan buka jalan. Tuhan buka jalan. Tuhan buka jalan. Pujian berikut ini adalah pujian yang membuat saya menangis kembali. Dan saudara yang dengar pujian ini juga tidak mustahil engkau dijamah oleh kasih Tuhan melalui pujian Tuhan buka jalan. Rasanya tenang banget, seperti ada suara di hati kita. Jangan takut ya, jangan khawatir ya. Ada Tuhan yang sanggup untuk membuka jalan dan melepaskan engkau dari jerat maut dan menyembuhkan engkau dari sakit penyakit. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Asalku hidup suci, tidak turut dunia. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan
buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Amin, amin. Rasanya terharu banget kan? Merinding banget kan dengan pujian tadi? Siapa yang merasa terberkati? Saya. Wah, ramen terberkati. Mari silakan Pastor undang saudara yang terberkati agar mengundang orang lain juga bergabung bersama-sama, dan saudara bisa bantu tap layarnya biar penuhi live streaming ini dengan kesaksian, semarak dan pujian bagi Tuhan, dan pastinya jiwa-jiwa yang dipulihkan, jiwa-jiwa yang disembuhkan, jiwa-jiwa yang mengalami berkat dari Tuhan Yesus. Amin, amin. Saya bawakan sekali lagi pujian ini ya. Pasti deh semakin diberkati. Yang lemah berkata ku kuat, yang sakit aliran kesembuhan mengalir, menjamah, memulihkan Bapak Ibu sekalian. Makasih, bless you. Makasih buat tap layarnya, makasih buat share-nya, makasih buat kesaksiannya. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Yes, ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Asalku hidup suci, tidak turut dunia. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan dengar doa kita. Ku tahu Tuhan dengar doa kita. Amin. Asalku hidup suci, tidak turut dunia. Ku tahu Tuhan pasti dengar doa kita. Puji Tuhan. Angkat tangan Bapak Ibu sekalian dan berkata, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih. Ku tahu pasti, Tuhan Yesus, dengarkan doaku. Tuhan pasti buka jalan. Katakan pujian ini. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Asalku hidup suci, tidak turut dunia. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka, halo shalom, jalan. Puji Tuhan.
Puji Tuhan. Pastor disapa banyak sekali ini, ribuan orang menyapa, termasuk yang dari Bali. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Tuhan adalah gembala yang baik, tidak pernah meninggalkan kita. Sekalipun ada di dalam lembah kekelaman, gadah dan tongkatnya, kesetiaannya selalu menyertai kita semuanya. Puji Tuhan. Jangan khawatir lagi ya, jangan sedih lagi, hapuslah air matamu, karena Tuhan Yesus adalah gembala yang baik. Jayapura, halo, thank you semuanya yang sudah sharing, yang udah tap layar, dengarkan pujian ini. Yesus adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Yesus membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Yesus membimbingku ke air yang tenang. Yesus menyegarkan jiwaku. Yesus menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, katakan aku tidak takut. Aku tidak takut bahaya, sebab Yesus besertaku. Gadanya dan tongkatnya, itulah yang menghibur aku. Yesus membimbingku ke air yang tenang. Yesus menyegarkan jiwaku. Yesus menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena kasih-Nya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, puji Tuhan, terasa sejuk banget, terasa ringan banget, terasa enteng banget, terasa damai sejahtera, karena Yesus adalah gembala yang terbaik. Katakan, aku tidak takut. Aku tidak takut bahaya, sebab Yesus besertaku. Gadanya dan tongkatnya, itulah yang menghibur aku. Yesus membimbingku ke air yang tenang. Yesus menyegarkan jiwaku.
Yesus menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena kasih-Nya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, dan aku pun akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Puji Tuhan, aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Sehat-sehat semuanya ya, dan panjang umur kita semuanya menjadi penyembah-penyembah Tuhan yang menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Amin, amin. Penyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Mana suaranya? Saya. Bapak Ibu terkasih, Tuhan Yesus itu baik banget loh. Waktu saya cerita tentang kebaikan Tuhan, baik bersaksi, sharing maupun menyampaikan firman-Nya, rasanya selalu terharu, mau menangis. Karena Tuhan itu nyata, Tuhan Yesus itu hidup, Tuhan Yesus berkuasa, Tuhan Yesus sanggup, bahkan Dia sanggup mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Dia sanggup oleh karena Dia maha kuasa, firman-Nya itu ajaib, selalu baru setiap hari. Siapkan hatimu untuk mendengarkan sabda firman Tuhan. Tuhan adalah gembalaku, Tuhan memberikan firman-Nya dan pesan-Nya buat setiap kita. Pujian ini menghantar kita bersama-sama untuk mendengarkan sabda firman Tuhan Yesus. Makasih buat share-nya, makasih buat tap-tap layarnya, makasih buat like-nya. Bless you, bless you, bless you. Yesus adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Yesus membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Yesus membimbingku ke air yang tenang. Yesus menyegarkan jiwaku. Hore! Yesus menuntunmu ke jalan yang benar, oleh karena namanya, dalam nama Yesus, sekalipun engkau berjalan dalam lembah kekelaman. Puji Tuhan, puji Tuhan. Aku tidak takut bahaya, sebab Yesus besertaku. Gadanya dan tongkatnya, itulah yang menghibur aku. Yesus membimbingku ke air yang tenang. Yesus menyegarkan jiwaku.
Yesus menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Siapa yang terberkati, silakan di-share, silakan di-tap layar, silakan dibagikan, karena saat lagi kita akan dengarkan pesan Tuhan bagi setiap kita. Amin. Amin. Katakan, aku tidak takut. Aku tidak takut bahaya, sebab Yesus besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Yesus membimbingmu ke air yang tenang. Yesus menyegarkan jiwa kita. Yesus menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, dan aku pun akan diam dalam rumah Tuhan panjang masa. Aku akan diam tenang aman dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Itulah janji Tuhan bagi setiap kita yang percaya. Halo semuanya, Shalom. Pastor menyapa yang baru bergabung. Saat lagi saudara-saudara, kita akan mendengarkan ada pesan Tuhan buat Bapak Ibu saudara-saudara yang sedang berada di dalam lembah kekelaman. Masa-masa yang sulit yang sedang engkau hadapi saat ini, ada pesan Tuhan untukmu. Selamat mendengarkan pesan Tuhan buat saudara-saudara sekalian di Time for Bible, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Apakah pesan Tuhan buat saudara-saudara yang sedang dalam lembah kekelaman? Kitab Mazmur pasal 23 ayat yang keempat. Di sini pesan Tuhan buat saudara-saudara sekalian, buat kita yang sedang dalam lembah kekelaman ya. Ada tertulis firman Tuhan Yesus, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu,
itulah yang menghibur aku. Ketika Daud berada dalam lembah kekelaman, dia berkata dia nggak takut. Why? Karena dia tahu ada Tuhan yang menyertai dia. Bapak Ibu sekalian, kalau sekarang engkau sedang ada di dalam lembah kekelaman, lembah air mata, lembah kelemahan, lembah kesukaran yang kau hadapi, atau lembah di mana engkau sedang terpuruk, ekonomimu, kesehatanmu drop. Ini pesan Tuhan buat saudara. Mari rame-rame berkata, aku tidak takut. Ucapkan, ketik, suarakan, aku tidak takut. Sekalipun masa-masa ini aku ada di lembah kekelaman, aku berkata aku tidak takut. Karena aku percaya ada Tuhan yang bersamaku. Aku tahu bahwa bahkan sekalipun ada di dunia orang mati, aku tidak takut asalkan Tuhan beserta. Aku tidak takut melewati lembah kekelaman, lembah air mata, lembah kelemahan, lembah kesedihan, lembah kekurangan. Aku tidak takut karena aku percaya. Aku memilih percaya daripada takut melemahkan. Aku memilih bangkit dan percaya ada Tuhan Yesus yang besertaku. Ada tertulis gada dan tongkatnya. Itu artinya ada perlindungan Tuhan Yesus buat hidupku, buat keluargaku, buat pelayanan pekerjaan Tuhan yang dipercayakan. Aku tidak akan ditinggalkan dan tidak akan binasa. Aku tidak dipermalukan karena ada Tuhan yang besertaku. Lembah kekelaman ini, saya percaya waktu aku berkata-kata, aku tidak takut, akan diubah oleh kuasa Tuhan menjadi lembah pujian, lembah sukacita, lembah mazmur bagi Tuhan. Amin. Amin. Bukan hanya lembah air mata, Bapak Ibu sekalian, bahkan sekalipun engkau sedang melintasi lembah baka. Baru dengar ya istilah lembah baka. Apakah Tuhan meninggalkan? Tidak. Tuhan tetap menjawab doa-doa kita yang berharap kepada Tuhan, yang tidak takut kepada ancaman-ancaman dosa dan dunia ini, tetapi takutlah kepada Tuhan, karena Tuhanlah yang memberi kita hidup. Sekalipun melewati lembah baka sekalipun. Ada tertulis tuh di dalam kitab Mazmur pasal 84 mulai ayat 5 sampai ayat yang ke-8. Kitab Mazmur kita maju sekarang pasal 84 ayat 5 sampai ayat yang ke-8. Puji Tuhan. Ada tertulis firman Tuhan, pesan Tuhan buat saudara sekalian. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu. Jadi kesukaan orang-orang yang tidak takut akan bahaya, tidak dikuasai rasa khawatir, itu kesukaannya ada di dalam rumah Tuhan.
kesukaannya itu memuji Tuhan. Ayo, siapa di antara saudara-saudara yang rajin memuji Tuhan? Saya dong. Tiap hari ya, tiap hari memuji Tuhan. Dan berhentilah mengeluh, karena tubuhmu itu bukan rumah keluhan. Tubuhmu adalah rumah pujian. Roh Kudus bertahta di tubuh orang-orang percaya. Mereka orang-orang berbahagia karena mereka terus-menerus memuji Engkau. Ada kata Sela. Sela nggak usah dibaca, tapi Sela itu adalah kita diam merenungkan. Oh, ternyata itu bahagia banget ya kalau orang itu suka memuji Tuhan. Oh ya, renungkan. Jadi sebaliknya, lawan katanya, oh sedih banget ya, susah banget ya orang yang suka komplain, suka mengeluh. Iya kan? Jadi anak Tuhan itu ikut Tuhan aja. Jadikan Tuhan Yesus teladan kita. Kita udah tahu di zaman sekarang, kita lihat kisah di zaman Perjanjian Baru, di zaman Alkitab ditulis, di zaman dimana kita membaca kisah Tuhan Yesus. Bagaimana Tuhan kasih teladan gitu, hidupnya sendiri. Ya ikutlah teladan Tuhan Yesus, kasihnya, keramahannya, lemah lembutnya, rendah hatinya gitu. Di zaman Tuhan Yesus juga ada namanya orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, ya, yang sukanya menghakimi, menjelekkan, ya, menyerang. Jangan diikutin itu. Masa kita mau di zaman sekarang menjadi ahli Farisi, orang-orang Farisi, ahli Taurat di zaman sekarang. Padahal contoh sejak Alkitab kita baca di Perjanjian Baru, bagaimana orang-orang Farisi ini selalu menentang, dia menjadi penentang pekerjaan Kristus. Nah sekarang kalau sampai ironisnya ada orang Kristen yang punya gelar tinggi, tapi dia justru mengikuti sifat-sifat orang Farisi. Ya, jangan sampai Tuhan bilang apa? Aku sangat membenci namanya pengikut Nikolaus itu. Ya, aku tidak suka mereka karena mereka itu suka membanding-bandingkan. Ya, mari kita ikut Tuhan Yesus. Ikut Tuhan Yesus sekalipun sederhana, yang penting sungguh-sungguh. Ya, daripada kita merasa sok pintar tapi ternyata kita nggak meneladani Tuhan Yesus, tapi malah orang Farisi. Hati-hati loh ya. Jadi berbahagialah orang-orang yang suka memuji Tuhan Yesus. Ayat berikutnya, berbahagialah manusia yang kekuatannya dalam Tuhan Yesus, dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Ya, ini kalau misalnya ziarahnya orang Kristen itu ke Yerusalem. Ya, kawan saya Pendeta Samuel Watimena harusnya minggu-minggu ini dia mau berangkat ke sana. Kemarin ketemu dan dia berkata mungkin di pending karena katanya Lebanon ini lagi lagi gencar-gencarnya begitu kira-kira ya. Jadi untuk ziarah ke sana itu sekarang masih wait and see kira-kira gitu. Yang minggu-minggu ini ya, kalau yang bulan kemarin mungkin udah lebih lancar lagi ya. Nah, Bapak Ibu terkasih, ziarah itu juga ya tidak haruslah karena kondisi sekarang ini ada perang, ya saudara ke gereja. Ya, atau sekarang saya warga Kota Balikpapan, saya punya
kebanggaan juga di Balikpapan, ada namanya Bukit Doa Kalimantan. Ya, banyak orang-orang terberkati karena itu dibuat replika untuk Yerusalem. Jadi kalau misalnya orang ke Balikpapan, saya suka informasikan bahwa di Balikpapan juga ada namanya Bukit Doa Kalimantan. Bisa untuk saudara lakukan tur ziarah rohani di sana. Ya, tempatnya itu kalau dari Gerah Yes Balikpapan itu paling lama cuman 15 menit saja, gitu ya. Atau istilahnya juga banyak orang berkata kami ke tempat pesta ini di Balikpapan juga kami seperti ziarah rohani. Kalau tempat kami tidak terlalu besar, kecil saja. Kalau yang di Bukit Doa itu besar, berhektar-hektar. Kalau tidak salah hampir 6 hektar. Kalau di tempat di mana pesta melayani itu hanya sekitar kurang lebih 1/4 hektar saja. Ya, jadi Tuhan juga suka adalah orang-orang yang mengadakan ziarah. Ya, mereka disebut bahagia karena kekuatannya dalam Tuhan Yesus. Ayat 7. Apabila mereka melintasi lembah Baka, tuh ya, lembah Baka. Mereka lintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Keren kan? Tempat yang kering menjadi bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Wah, ini mah keren sekali. Tuhan Yesus itu keren sekali. Ya, sekalipun lewatin lembah Baka, orang-orang yang mengenalkan Tuhan tidak takut dengan segala keadaan lembah kekelaman. Tuhan akan ubah tempat-tempat yang kita lalui. Tempat yang kering itu akan bermata air. Saya punya kesaksian tentang hal ini. Berarti sekitar 2015, sekarang 2024. Sekitar 9 tahun yang lalu. Manakala Pastor mendapat visi dari Tuhan membangun pelayanan di Marta Dinata, Grace Balikpapan. Orang-orang yang saya anggap orang-orang yang punya spiritual yang tinggi bahkan berkata kepada saya, tempatmu salah, tempat itu mati dan kering, jalan itu jalan yang ditinggalkan, yaitu jalan yang kami pakai hari ini di Jalan Marta Dinata. Tapi saya punya prinsip bahwa sekalipun di tempat, bahkan saya karena suka baca Alkitab, sekalipun di dunia orang mati, kalau ada hadirat Tuhan, orang-orang akan datang gitu. Jadi bukan karena ukurannya di tengah kota, di pinggir jalan, atau daerah komersial, terus menjadi ramai sebuah pelayanan. Itu mungkin sebagian berpikir seperti itu, tapi saya, karena mungkin saya ini agak nyeleneh ya, iman tidak pakai otak, ya itulah saya. Ya, tabrak tembok pun ditabrak gitu. Kalau banyak orang hari kan perhitungan, kalau saya ini melayani itu apa ya, tabrak tembok, iman tanpa otak. Ya itulah ya nyelenehnya saya. Bilang enggak, ya saya bilang enggak. Ternyata berjalan 9 tahun, tempatnya jadi berkat. Yang datang bukan hanya orang-orang Balikpapan yang banyak. Sekarang ini, orang dari luar negeri rela datang naik pesawat ganti-ganti transit berkali-kali.
Orang dari ujung bumi, dari Papua datang sampai 2-3 kali Kupang, dia lewat Bali, lewat Surabaya, baru ke Balikpapan, datang untuk ibadah. Ini ayat betul-betul apa ya, jadi rema banget dan hidup. Bagaimana sekalipun kita dikatakan tempat yang kering, tempat yang kekelaman, atau mungkin tempat usahamu, kalau bahasa Makassar, tenda dalekna, atau tidak ada rezekinya, atau orang bisa berkata tusuk sate mah, atau hong sui-nya tidak baik mah, jangan percaya yang lain-lain. Kalau engkau percaya kepada Tuhan Yesus, jangan lagi percaya namanya bintang, hong sui, tusuk sate, ramalan, orang pintar, dukun. Jangan percaya lagi. Percayalah kepada Tuhan Yesus, engkau akan hidup. Ya, jangan percaya kepada ramalan, ahli nujum, ya, penglihatan palsu, nubuatan palsu. Jangan percaya. Semua itu perlu diuji dalam roh, dan ujiannya adalah firman Tuhan. Percayalah kepada Tuhan Yesus, engkau akan hidup, engkau dan keluargamu akan diselamatkan. Bahkan sekalipun engkau hari ada di tempat-tempat tergersang, Tuhan Yesus akan memberkatimu. Tempat yang kering akan menjadi bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubungimu, amin, dengan berkat. Saya alami firman ini, saya lebih dulu alami, baru saya bagikan kepada saudara sehingga menjadi impartasi. Masa-masa ini bukan masa-masa yang gampang, masa-masa yang sukar. Alkitab sudah menubuatkan hal ini. Tetapi mengenai saya dan keluarga dan pelayanan di Grace Balikpapan, saya bersaksi berlimpah-limpah. Berlimpah-limpah. Tuhan kirim berkatnya, bahkan ada orang-orang memberkati. Kenapa? Karena dia juga merasa menuai berlimpah-limpah. Mereka memberkati dengan berlimpah-limpah, ladang subur, benihnya benih unggul diberkati berlimpah-limpah. Benar-benar ini firman Tuhan luar biasa loh, luar biasa. Aku akan menyelubunginya dengan berkat. Itulah sebabnya Andi Simon ini tidak mau hanya mendapatkan berkat Tuhan sendiri. Saya selalu berbagi-bagi, selalu membagi-bagikan. Selalu saya mau jadi berkat. Kemarin berkunjung ke jaringan doa sekota, memberkati, puji Tuhan. Mereka akan adakan Natal, mereka meminta pastor memberkati, siap. Mereka perlu tempat, kita bantu ya, supaya semua terlaksana, supaya hamba-hamba Tuhan yang diurapi nih, pendoa-pendoa ini bisa bersama-sama berkumpul untuk memuji Tuhan di bulan 11 ya, karena mereka memulai, karena katanya Desember itu sudah padat banget. Memberkati selalu. Ada berkat kepada orang yang membutuhkan, dia perlu, saya bantu. Saya pas juga, karena kita ada operasional bulanan juga, kita pelayanan tidak menjalankan kolekte, karena saya merasa berkat Tuhan cukup untuk operasional. Orang-orang yang datang juga ke tempat kami, orang-orang sakit, orang-orang susah, kita rindu memberkati. Dan kalau misalnya engkau minta bantu kepada saya ada separuh, saya bantu separuh. Kalau pas tidak ada, saya bilang tidak ada, saya bantu doa, jangan marah. Tapi paling tidak selalu kami mau menguatkan, kami nggak mau merepotkan, kami nggak mau merugikan.
Maka orang-orang yang datang itu rasanya mereka semua senang. Kenapa ya? Karena menang banyak. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Sekarang saya mau ajak saudara lihat 2 ayat lagi, lalu kita berdoa setelah ini. Kitab Yesaya 43 ayat 2 sampai ayat 3. Ya. Kitab Yesaya 43 ayat 2 sampai ayat yang ketiga. Silakan Bapak Ibu sekalian, kalau sudah ketemu bisa dibuka ya. Kitab Yesaya 43 ayat 2 sampai ayat 3. Yes, amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan Yesus. Wah, keren sekali nih. Di TikTok sampai 1M ini yang like-nya. Wah, penontonnya di YouTube ini sampai hampir 8.000, banyak sekali ya, puji Tuhan. Kitab Yesaya 43 ayat 2 sampai ayat yang ketiga. Ada tertulis firman Tuhan Yesus buat saudara sekalian. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Kalau tadi kita sudah dengar firman, lembah kekelaman, Tuhan tolong, Tuhan sertai. Lembah baka, Tuhan memberkati. Sekarang melalui air kah, sungai-sungai kah, engkau tidak akan dihanyutkan. Bahkan apabila engkau berjalan situasimu seperti dalam api, Alkitab menulis apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Nyala api tidak akan membakar engkau. Amin. Amin. Sebab ayat yang ketiga, akulah Tuhan Yesus. Akulah Tuhan Yesus yang Maha Kudus. Akulah Tuhan Yesus Juru Selamatmu. Aku menebus engkau dan menyelamatkanmu sebagai ganti. Kiranya saudara semua dikuatkan, diberkati dengan pesan Tuhan buat saudara sekalian, sehingga khususnya yang sedang dalam lembah kekelaman, ini bukan akhirnya, tapi bisa menjadi titik awal akhir baliknya. Engkau mengalami pertolongan Tuhan, sehingga saudara-saudara bisa menjadi saksi dan menyaksikan bagaimana saat-saat tersulit dalam hidupmu, engkau ditolong Tuhan. Aku ditolong Tuhan. Aku terima mujizat. ATM, aku terima mujizat. Ketik rame-rame ATM, ATM. Tapi diperpanjang loh ya. Jangan nanti kira ATM, nanti kiranya pastor minta uang di ATM. ATM itu singkatan aku terima mujizat. Amin. Aku terima mujizat. Amin. Aku terima mujizat. Hore! Karena Tuhan Yesus hidup. Mujizatnya, kasihnya, kuasanya masih ada sampai hari ini. Hore! Siapa nih yang merasa terberkati? Saya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Marilah kita berdoa. Bapa, terima kasih buat sabda firman-Mu. Kami mengucap syukur. Terlebih kami sangat bersemangat untuk menjadi pelaku firman-Mu ya Tuhan.
Roh Kudus yang manis sudah meteraikan firman dalam setiap hati kami. Amin, amin, amin. Saatnya pastor berdoa untuk orang-orang yang sakit. Saudara-saudara yang sedang sakit, atau ibunda, papa, atau adinda yang sedang sakit, marilah kita doakan bersama-sama. Tumpangkan tanganmu di tubuhmu yang sakit, atau tumpangkan tanganmu di tubuh mereka yang sedang sakit. Baik, saat ini juga saya berdoa, aliran kesembuhan mengalirlah di tubuh ini, mengalir dan mengalir, touch, in Jesus' name, be healed. Jadilah sembuh. Terima kesembuhan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan cek kesehatanmu. Yang tadi gangguan pada napas, silakan cek napasmu. Yang ada gangguan pada tulangmu membaik. Yang ada penyempitan atau kelemahan tubuh apa yang engkau rasakan, saya percaya aliran kesembuhan sudah memberkati kesehatanmu. Dan tidak mustahil saat ini banyak di antara mereka yang disembuhkan oleh kuasa Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus buat aliran kesembuhan yang engkau curahkan dari surga, yang menjamah tubuh puluhan ribu orang-orang sakit ini. Dan mereka boleh bersukacita karena sehat. Mereka boleh bergembira karena disembuhkan oleh kuasa dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Saya berdoa saudara yang sedang dalam kesedihan, tumpangkan tangan di dadamu. Saya berdoa bagi saudara yang sedang dalam lembah kekelaman. Saya berdoa bagi saudara yang sedang dalam lembah air mata. Tumpangkan tanganmu sekarang. Tempat di mana di bagian dadamu engkau tumpangkan tangan saat ini. Kelegaan. Engkau terima saat ini. Thank you. Kedamaian. Engkau terima. Kedamaian mengalir di hatimu saat ini. Kelepasan engkau terima. Dalam nama Yesus. Amin. Amin. Segala pujian, hormat, syukur hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Amin. 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 Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian. Puji Tuhan banget. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Sekarang pastor akan mengajak kita untuk mendoakan air minum, ya. Saya rindu membawa sebuah pujian, Aku Ditolong Tuhan. Kalau saudara pernah dengar pujian ini, mau ikut silakan. Kalau belum dengar, sama-sama kita belajar ya pujian baru ini, biar kita boleh mendapat penguatan dari puji-pujian. Yesus
adalah Tuhanku. Ku berdoa, sorga terbuka. Mujizatnya nyata, kuasanya tak pernah berubah, kasihnya selalu sempurna. Yesus adalah Tuhanku. Ku berseru, Yesus dengarku. Yesus penolongku, Yesus penyembuhku. Aku terima mujizat. ATM, aku terima mujizat. Aku ditolong Yesus, aku disembuhkannya. Tak ada yang tak mungkin bagi Dia. Aku terima mujizat, aku disembuhkannya. Tiada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Mana jempolnya? Yeah, bless you. Yesus adalah Tuhanku. Makasih. Ku berseru, Yesus dengarku. Yesus penolongku, Yesus penyembuhmu. Berserah dan percaya, aku ditolong Yesus, aku disembuhkannya. Tak ada yang tak mungkin bagi Dia. Engkau ditolong Yesus, Engkau disembuhkannya. Tiada yang mustahil bagi Yesus. Saat ku berdoa dalam nama Yesus, kuasanya bekerja dalam nama Yesus. Aku disembuhkan, engkau disembuhkan. Aku terima mujizat dalam nama Yesus. In Jesus' name, aku ditolong Tuhan, engkau ditolong Tuhan. Tak ada yang tak mungkin bagi Dia. Aku ditolong Tuhan, aku terima mujizat. ATM, tiada yang mustahil bagi Dia. Hei, aku ditolong Tuhan, aku disembuhkannya. Tak ada yang tak mungkin bagi Yesus. Aku terima mujizat,
Engkau disembuhkannya. Tiada yang mustahil bagi Yesus. Tiada yang mustahil bagi Yesus. Tiada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Saatnya saya akan mohonkan berkat untuk setiap air minum kita diberkati menjadi healing water. Angkatlah Bapak Ibu sekalian air minummu, dan hari ini saya ada juga siapkan minyak. Angkatlah minyak di tanganmu dan diberkatilah air dan diberkatilah minyak ini. Sebentar Bapak Ibu, di TikTok ini minta klarifikasi. Puji Tuhan. Jadi air dan minyak ini saya udah mohonkan berkat, jadi berkat ya. Airnya bisa saudara minum, dan minyaknya silakan dioleskan dalam nama Tuhan Yesus. Layanilah seorang akan yang lain untuk kemuliaan Tuhan, dan untuk melayani tulus seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia saja. Hati yang tulus melayani tekun, Tuhan tidak tinggalkan. Tidak terkhianati, tapi engkau akan melihat hasilnya. Puji Tuhan. Saat dokter angkat tangan, jangan sedih, karena kita bukan diciptakan dokter. Kita ini diciptakan Tuhan. Jadi yang bisa menyembuhkan kita Tuhan Yesus. Dokter hanya sarana. Dia membantu penyembuhan lewat obat. Tetapi yang ciptakan manusia adalah Tuhan Yesus. Ketika engkau sakit, dokter vonismu, jangan sedih. Itu belum akhirnya, karena masih ada Tuhan Yesus. Air ini diberkati, minyak ini diberkati. Pakailah, minumlah airnya, oleslah minyak dalam nama Tuhan Yesus. Banyak orang sakit disembuhkan. Amin. Pastor mau minum ya, saudara-saudara mau ikut minum silakan. Mau kasih kepada keluarga yang sedang sakit silakan. Intinya gratis dan jadi berkat. Tulus. Saya percaya Tuhan memberkati orang yang rendah hati dan tulus. Bless you. Amin, segar banget. Saya teringat tiap hari ketemu orang baru atau kenalan lama. Mereka bilang, kok Pastor Andy, kok wajahnya tampak segar. Padahal saya bilang, oh itu efek filter kamera. Ah, mana filter, ketemu langsung kok ini. Ya, saya percaya ini berkat Tuhan, healing water. Ya, coba bersaksi yang sudah ikut tahunan atau bulanan deh. Bagaimana keadaan hari ini? Segar kan? Paling tidak kita bisa tetap ada sebagaimana hari ini karena kasih pemberian Tuhan. Ini sih kesaksian saya bahwa ketemu banyak orang baru atau orang lama. Pastor Andy kok wajahnya segar banget.
Saya bilang, oh efek filter kamera. Mana bisa, kita kan ketemu langsung, bukan di live streaming ini. Bahkan kadang-kadang di kebaktian minggu itu mereka bilang, gimana? Sama, saya tanya, sama aja kah ini live-nya sama orang aslinya? Wah beda, aduh takutnya nanti beda dibilang settingan atau tidak apa adanya. Bukan Pastor, beda katanya, aslinya GR nih, GR aslinya katanya lebih fresh, lebih cakep, GR-nya tos. Tapi anyway, saya mau beritahu bahwa saya merasakan healing water yang saya minum setiap hari ini membuat saya tambah fresh. Bagaimana saudara sekalian? Ayo saya mau baca kolom komentarnya. Puji Tuhan. Terima kasih ya. Sepanjang hari kita masuk dan siap jadi berkat. Puji Tuhan. Yang sakit-sakit saya doakan tadi udah sembuh. Kalau yang baru gabung ini, saya selamat bergabung. Nanti mau lihat doa-doanya, mau ngikutin, silakan di subscribe di channel YouTube Pastor Andi Simon TV ya. Karena di TikTok tidak menyimpan live-nya, ketika saya off langsung habis begitu. Ya, selamat hari ini masuk jadi berkat. Saya bilang hari ini menjadi berkat. Di mana? Saya hari ini setiap hari selama Tuhan masih kasih aku hidup, aku mau senangkan Tuhan, aku mau jadi berkat. Ini yang utama. Karena memang hari-hari hidupku di kekekalan aku bersama Tuhan Yesus. Bukan bersama anak-anakku, bukan bersama istriku, bukan bersama suamiku, sama Tuhan Yesus. Waktu saya meninggal, waktu saudara meninggal, anak-anak kita mungkin dalam waktu sekian bulan akan mulai tinggal kenangan dan mereka lanjutkan hidupnya. Mereka mungkin dalam 6 bulan bisa tertawa sambil nonton Netflix sama teman-temannya. Dan lambat laun dilupakanlah kita orang tuanya. Demikian pasangan. Tapi nanti saya dan saudara akan bersama Tuhan Yesus kekekalan. Maka hidup ini, hidup harus jadi berkat. Amin. Amin. Kayaknya ini pujiannya pas ini untuk kita masuk di hari yang baru. Hidup ini adalah kesempatan. Pujian ini menghantar kita semuanya masuk di hari yang baru. Angkat tangan saudara di hadapan Tuhan Yesus dan terimalah berkat Tuhan Yesus. Terimalah berkat kesehatan, sukacita, perlindungannya, keselamatan, pengampunannya dalam hidupmu, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saya materi dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Hidup ini adalah kesempatan. Doa berkat sudah selesai. Pujian ini menghantar saudara masuk di hari yang baru. Terima kasih buat kebersamaan kita. Sampai ketemu lagi ya di hari esok kebaktian. Minggu pagi onsite jam 8 dan juga online jam 6.05 WITA di channel YouTube, TikTok, Facebook, di WhatsApp dan di Telegram. Voice record akan dikirimkan. Hidup ini harus jadi berkat. Amin. Hidup ini harus melayani Tuhan. Jangan sia-siakan
umur yang Tuhan beri. Hidup ini harus melayani. Oh Tuhan, pakailah setiap kami selagi kami masih hidup. Bila saatnya nanti kami meninggal dunia, hidup ini sudah jadi berkat. Yeay! Hidup ini, Bapak Ibu terkasih, saudara-saudaraku, Cece, Koko, Om, Tante, adalah kesempatan. Hidup cuman satu kali. Gunakanlah kesempatan untuk jadi berkat, untuk melayani Tuhan dan sesama. Jangan kau sia-siakan, karena hidup ini adalah anugerah dari surga untuk kita menjadi berkat. Amin. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan umur tak yang Tuhan berikan. Hidup ini harus melayani. Terus baik banget, makasih Tuhan Yesus. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan umur yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah kami selagi kami masih hidup. Bila saatnya nanti kami meninggal dunia, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah kami selagi kami masih hidup. Bila saatnya nanti kami meninggal dunia, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti kami meninggal dunia, hidup ini sudah melayani. Bila saatnya nanti kami tinggalkan dunia ini, hidup ini sudah jadi berkat. Hore! Wah, puji Tuhan. Hore! Ya sudah, pujian kepada Tuhan, firman Tuhan, doa dalam Tuhan Yesus, dan juga doa berkat.
sudah kita selesai semuanya, masuk di hari yang baru. Senang banget saya bisa melayani hari ini. Terus memberkati semuanya ya. Jaga kesehatan, hati-hati, dan juga istirahat yang cukup. Wah, keren sekali. Makasih. Ya sudah, sarapan apa pagi ini? Aja-aja nah. Saya juga mau cari cara, bikin makan soto ayam, yes. Ya sudah semuanya, Bapak Ibu sekalian, senang sekali ya bisa melayani dan mendengar kesaksian dan melihat banyak yang terberkati. Terima kasih semuanya, bless you, bless you, bless you, bless you, bless you, dadah. Sola fide, hiduplah oleh iman. Immanuel, Tuhan Yesus sayang kita semua dan berjanji sertai sampai selama-lamanya. Oh ya, kebaktian pagi besok jam 6.05 online, dan kebaktian omset besok di live kan atau di onset kan dari Balikpapan ya, di Balikpapan jam 8 Wita. Oke, doa berkat sudah. Semuanya sudah. Sekarang tinggal saudara masuk jadi pelaku firman Tuhan di hari yang baru ini. Kiss bye. Dor. Bye bye.